Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Masih dalam suasana tahun baru Imlek, dan izinkan saya untuk mengucapkan Kong Si Sinien untuk kita semua. Dan biarlah di tahun yang baru ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang terus boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mari anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada kesempatan hari ini. Ibadah kita dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita akan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Sebab Dialah Tuhan Allah kita, Allah yang layak kita puji dan Allah yang layak kita sembah. Mari kita memuji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan hanya dekat Allahku. Mari naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan kepada Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kembali kita naikkan pujian untuk Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kembali kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan, sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, sungguh indah bersamamu Tuhan, sungguh indah bersamamu selamanya.
bersatu di dalam doa. Ini kerinduan hati setiap kami, Tuhan. Kami ingin memuji-Mu, Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, Tuhan. Kami ingin diam di dalam bait-Mu, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami yang sebentar kami akan mulai. Biarlah Tuhan memberkati setiap ibadah kami. Puji-pujian kami, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah bukan kami dengar saja, tetapi kami boleh melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kami. Berkati kami semua, Tuhan, yang melayani, hamba-Mu yang memimpin pujian, bahkan hamba-Mu yang juga akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semua pelayanan dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, anak-anakku sekalian semua, mari kita terus memuji Tuhan. Dipersilahkan yang masih duduk mungkin, yang masih berbaring mungkin, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat baik, Allah yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya dalam kehidupan setiap kita. Mari sambil bertepuk tangan kita naikkan pujian, Allah itu baik. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya tak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kembali kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, amin, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak berubah, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Puji Tuhan, Yesus kita adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan sebentar akan disampaikan oleh hambanya bagi setiap kita pada hari ini. Ingat anak-anakku, bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kita lakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap kita. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan kita memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, naikkan pujian untuk Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan kepada Tuhan, hati kita siap mendengarkan firman Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bagi hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dipersilakan. Shalom pelajar sekalian, kita masih di dalam suasana Tahun Baru Imlek, karena itu maka melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan Cynthia Jui, selamat merayakan Tahun Baru Imlek untuk kita semua. Tidak tahu sudah berapa banyak angpau yang Anda dapatkan pada tahun ini. Bagi saya, hal yang paling berkesan pada saat Tahun Baru Imlek itu ketika saya masih kanak-kanak. Pada waktu itu setiap merayakan Tahun Baru Imlek, pasti dapat pakaian baru, kadang-kadang bisa 3-4 setel. Kemudian juga dapat angpau dari orang tua dan orang-orang yang lebih dewasa. Selain dari itu juga bisa menikmati makanan-makanan yang enak seperti kue dan juga daging dan sebagainya. Ya, saya sendiri bertumbuh dari keluarga yang sederhana sehingga hari-hari biasa makanannya sederhana. Hanya pada Tahun Baru Imlek baru bisa menikmati makanan-makanan yang khas dan khusus untuk Tahun Baru Imlek. Tetapi kita melihat bahwa hari ini zaman sudah berubah. Kita tidak hanya pada saat merayakan Tahun Baru Imlek baru pakai pakaian baru kan? Demikian juga kita tidak hanya makan kue atau juga kita hanya menikmati daging-daging pada saat Tahun Baru Imlek, tapi itu kita bisa nikmati setiap hari pada saat ini, bukan? Karena itu kita melihat bahwa sebenarnya kebiasaan orang merayakan Tahun Baru Imlek itu sudah berubah. Pada zaman hari ini yang modern seperti sekarang ini, saya pikir orang lebih memanfaatkan Tahun Baru Imlek untuk piknik, untuk jalan-jalan, atau untuk berkumpul dengan keluarga dan sebagainya. Tentu ya, untuk tahun ini karena masih pandemi, kita tetap merayakan Imlek di rumah ya. Kita tetap merayakan Imlek at home di rumah kita masing-masing. Tetapi semoga ini tidak mengurangi makna dan nilai dari Tahun Baru Imlek, khususnya yang penting angpaunya harus kita peroleh. Kita melihat bahwa memang ya sesuai dengan perubahan zaman, maka
kebiasaan orang untuk merayakan Imlek juga bisa berubah. Namun kita mengetahui bahwa ada satu hal yang sangat penting yang tidak akan pernah berubah di dalam perayaan Tahun Baru Imlek, yaitu Tahun Baru Imlek adalah satu momen di mana orang-orang yang merayakan itu akan memanfaatkan untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Dengan kata lain, bahwa Tahun Baru Imlek itu sebenarnya merupakan sebuah momen kekeluargaan di mana kita berkumpul dengan keluarga. Nah, kita terlebih lagi bisa melihat ya, khususnya kalau di Tiongkok. Di Tiongkok itu setiap Tahun Baru Imlek, orang-orang yang merantau sampai dimanapun juga, mereka akan berusaha untuk pulang ke kampung halaman mereka. Dan biasanya mereka akan pulang 15 hari sebelum Tahun Baru Imlek dan 25 hari setelah Tahun Baru Imlek. Jadi ada waktu sepanjang 40 hari mereka bisa berkumpul dengan keluarga besar mereka di kampung halaman mereka sendiri. Nah, ini yang disebut dengan Chun Yun. Chun itu artinya Tahun Baru Imlek, musim semi ya, itu Tahun Baru Imlek. Yun itu artinya pergerakan manusia. Nah, atau kita bisa katakan itu sebagai satu mudik Tahun Baru Imlek. Di Tiongkok, biasanya setiap tahun itu ada sekitar 400 juta orang yang melakukan mudik untuk pulang ke kampung halaman dalam merayakan Tahun Baru Imlek. Ini adalah merupakan suatu pergerakan yang paling banyak di dunia ini, di dalam event yang ada. Apa yang mereka lakukan ketika mereka pulang ke kampung halaman mereka sendiri? Biasanya setelah melewati 1 tahun di tempat perantauan atau dimanapun mereka berada, maka pada saat mereka berkumpul dengan keluarga di kampung halaman, mereka akan mulai menceritakan segala suka duka, pengalaman-pengalaman yang mereka lewati sepanjang 1 tahun yang ada. Tentu mereka juga ingin membagikan apa yang sudah mereka dapatkan, keberhasilan dan sebagainya. Demikian juga di dalam momen merayakan Tahun Baru Imlek itu, orang Tionghoa juga biasanya akan mengadakan yang namanya Tuan Yen Fan. Tuan Yen Fan itu yaitu mereka akan berkumpul dan makan bersama-sama pada Sacap Mei, yaitu 1 hari sebelum mereka masuk ke Tahun Baru Imlek. Dan pada waktu itu biasanya mereka akan kumpul bersama di satu meja besar dan makan bersama. Dan banyak sekali suku-suku yang juga punya tradisi-tradisi yang khusus. Misalnya orang Kantonis. Mereka itu biasanya pada saat itu mereka akan mengumpulkan ada sayur-sayur yang segar, kemudian juga ada makanan laut yang segar, dan mereka akan jadikan satu dan diaduk bersama-sama. Itu yang disebut dengan lo sang. Lo itu diaduk ya, sang itu adalah hidup, artinya yang masih segar, makanan yang masih segar. Jadi dengan melakukan hal seperti ini, mereka mengharapkan bisa bersama-sama untuk membangun kehidupan yang lebih baik di tahun yang akan datang. Tentu satu hal yang mungkin tidak ada di dalam Tahun Baru Imlek adalah Paijia ya, atau Painian, saling berkunjung. Dan dalam saling berkunjung itu tentu kita akan selalu mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, kata-kata yang menguatkan, dan kita menghindari untuk berbicara hal-hal yang negatif. Dan juga ada tempat-tempat tertentu punya kebiasaan kalau sudah Paijia atau saling berkunjung itu akan membawa jeruk. Jeruk ini bahasa Mandarinnya adalah kan. Kan itu bunyinya itu sama dengan manis ya. Kan tian, manis. Jadi maksudnya adalah dengan harapan bahwa di Tahun Baru Imlek ini apa yang buruk, apa yang pahit, semua itu dilupakan dan kita hanya mengingat yang baik saja, yang manis saja. Kita memulai sesuatu yang baru. Jadi itulah semangat yang kita lihat di dalam perayaan Tahun Baru Imlek yang dilakukan oleh orang Tionghoa yang begitu menekankan tentang kebersamaan dan juga kesatuan hati di dalam keluarga. Apa yang kita lihat di dalam nilai-nilai tradisi di dalam perayaan Tahun Baru Imlek sebenarnya juga merupakan pengajaran dari firman Tuhan. Sebagaimana kalau kita melihat di dalam Mazmur nomor 133 ayat yang pertama, di situ mengatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baik dan indahnya kalau kita bisa hidup dengan rukun. Jadi kita lihat ini adalah suatu kerinduan atau suatu harapan yang diinginkan oleh setiap keluarga untuk bisa hidup dengan rukun dan damai. Dan itu juga merupakan nasihat yang sangat berharga dari firman Tuhan. Nah, pertanyaan kita adalah,
Bagaimanakah saya bisa menciptakan satu kehidupan yang rukun dan damai dalam keluarga? Tentu salah satu hal yang sangat penting adalah kita harus belajar untuk mengutamakan orang lain. Kita harus belajar untuk memahami satu dengan lain. Kita belajar untuk tidak menjadi orang yang egosentris, yang hanya menuntut orang mengikuti keinginan diri kita, atau kita hanya mau memuaskan kemauan diri sendiri tanpa peduli kepada orang yang ada di sekitar kita. Kehidupan yang rukun itu bisa dibangun apabila kita benar-benar bisa saling peduli dan saling perhatikan. Sebagaimana satu cerita yang pernah saya baca. Cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa kadang-kadang kita mengira kita sudah mengerti orang lain padahal kita belum. Di satu desa yang terpencil, tinggal satu keluarga yang sangat sederhana. Keluarga ini mempunyai seorang suami, seorang istri, dan 2 orang anak laki-laki. Dan di desa itu ada sebuah sungai. Jadi sang kepala keluarga itu suami dengan 2 anak, setiap hari mereka akan pergi ke sungai itu untuk memancing. Ikan-ikan yang mereka dapatkan akan mereka jadikan sebagai lauk untuk keluarga mereka. Kalau apa yang mereka dapatkan itu banyak, mereka juga akan jual ke pasar. Tetapi juga kadang-kadang mereka tidak mendapatkan sesuatu dan pulang dengan tangan kosong. Setiap kali pada saat sang ayah dengan kedua anak ini pergi memancing dan pulang, maka sang ibu akan menunggu di rumah dengan penuh sukacita menyambut mereka dan akan mengambil ikan-ikan yang ada, kemudian mulai dia membersihkan dan dia mulai memasaknya menjadi lauk untuk dinikmati bersama-sama oleh keluarga itu. Nah, setiap kali kalau mereka sudah siap untuk makan, maka sang mama pasti akan berkata seperti ini, kalian makan saja daging ikannya dan sisakan kepala ikan untuk mama. Itu yang selalu dipesan setiap kali kalau mereka makan. Singkat cerita, sampailah pada hari ulang tahun dari sang mama ini. Lalu sang ayah dengan kedua anaknya mulai berembuk, apa yang bisa kita berikan sebagai kado untuk mama? Mereka adalah keluarga yang sangat sederhana. Mereka tidak punya uang yang banyak untuk membelikan barang-barang berharga. Mereka juga tidak mempunyai benda-benda berharga yang bisa diberikan. Ketika sudah meraih masa sampai pada hari ulang tahun itu, maka mereka memberikan sebuah kado untuk sang mama. Dan sang mama dengan hati yang berdebar-debar membuka kado untuk melihat apa isi kado itu. Apa isi kado itu? Saya percaya Anda pasti sudah menebaknya, yaitu kepala ikan. Kepala ikan menjadi kado yang diberikan. Tapi ketika sang mama membuka kado itu, dia begitu terkejut. Dan matanya berkaca-kaca, lalu dia bertanya kepada mereka, mengapa kalian memberikan kepala ikan kepada saya? Apa yang dijawab oleh mereka? Mereka mengatakan, bukankah ini menjadi kesukaan mama? Karena setiap kali kalau makan, mama selalu mengatakan, sisakan kepala ikan untuk saya. Tapi mamanya dengan kata-kata yang terbata-bata, dia menjawab, sebenarnya saya juga suka daging ikan. Tapi hanya karena saya melihat kalian suka daging ikan, maka saya rela mengorbankan. Dan saya hanya memakan kepala ikan yang tidak ada dagingnya itu. Rupanya sang suami dan anak-anak salah mengerti. Mereka tidak mengerti apa yang menjadi kesukaan dari sang mama ini. Mereka mengira mereka sudah mengerti. Mereka mengira mereka sudah memahami apa yang menjadi kesukaan. Tapi rupanya mereka salah mengerti. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita mengira kita sudah memahami orang lain. Tapi kita tidak mengerti. Mengapa? Salah satu sebab adalah karena kita kurang peduli kepada orang di sekitar kita. Kita mengira kita memahami mereka, padahal tidak. Kita mengira kita sudah peduli, padahal belum sungguh-sungguh kita peduli kepada mereka. Coba, anak-anak kalian pikirkan. Sudah seberapa banyakkah kepedulian yang kau tunjukkan kepada orang di sekitarmu, termasuk orang tua ataupun juga saudara-saudaramu? Bagaimana Anda menunjukkan bahwa saya sudah peduli kepada mereka dan mengerti mereka? Kadang-kadang
Ketika orang tua berbicara kepada kita, kita hanya dengan setengah hati mendengar. Sementara kita sibuk dengan gadget kita sibuk dengan chatting kita. Kita hanya menjawab ala kadarnya ketika ditanya. Bagaimana kita bisa mengerti mereka? Bagaimana kita bisa memahami mereka? Karena itu maka sangat penting bagi kita untuk memberikan waktu dan perhatian lebih banyak, baik kepada orang tua kita, maupun juga kepada saudara-saudara kita. Hanya dengan demikian, kita baru bisa sungguh-sungguh memahami apa yang menjadi kemauan, pikiran, kesenangan orang lain. Kalau tidak, seringkali timbul banyak kekecewaan. Bahkan dalam hal-hal yang kecil pun juga bisa membuat kita merasa kecewa. Kenapa? Karena kita tidak memahami dengan benar apa yang dimaksudkan atau dimaukan oleh orang lain di dalam keluarga kita. Itulah sebabnya kalau kita ingin hidup rukun sebagaimana dikatakan firman Tuhan, maka kita harus belajar untuk peduli, saling memperhatikan dengan baik. Sebagaimana dikatakan oleh Mother Teresa, dia mengatakan, love begins by taking care of the closest ones, the ones at home. Ketika kita mengasihi, maka cara kita adalah kita taking care, memberikan perhatian kepada orang yang paling dekat. Siapa dia? Itu orang yang di dalam rumah kita. Apa yang bisa kita tunjukkan untuk membuktikan bahwa kita take care, kita peduli, kita perhatian? Saya pikir mereka tidak menuntut banyak dari kita. Tapi seandainya kita bisa memberikan perhatian, memberikan waktu yang lebih banyak ketika diajak berbicara, kita lebih konsentrasi untuk mendengarkan. Saya pikir itu sudah menjadi hal yang sangat-sangat cukup untuk membangun sebuah keharmonisan di dalam keluarga. Selanjutnya, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara hidup dengan rukun dan damai, dan itu akan seperti apa? Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, dan meleleh ke leher jubah dari Harun. Kita tahu bahwa Harun adalah seorang imam besar. Ketika Harun dia diangkat sebagai seorang imam besar, maka dia akan diberikan satu pakaian imam besar yang disebut dengan baju efod. Di dalam baju efod itu banyak sekali simbol-simbol yang ada. Termasuk salah satunya adalah ada satu bagian namanya penutup dada. Di bagian penutup dada ini dipasang ada 12 batu permata. Dan di atas setiap 12 batu permata itu diukirkan nama dari salah satu suku Israel. Jadi di dada Harun ada 12 nama suku Israel. Itulah yang dipakaikan oleh Harun. Sehingga ketika dia datang kepada Tuhan, sebenarnya dia sedang mewakili umat Israel datang kepada Tuhan. Dia adalah perwujudan dari umat Israel. Nah, ketika Harun dia dilantik atau diangkat menjadi imam besar, maka dia akan diurapi dengan minyak yang khusus, minyak yang harum. Dan minyak itu ketika diurapkan kepada kepala Harun, maka minyak itu akan mulai meleleh turun. Meleleh sampai ke wajah dan kemudian sampai ke janggutnya. Dan akhirnya meleleh sampai ke dada dan meleleh sampai ke batu-batu permata yang ada di dada Harun itu. Ini adalah sebuah gambaran karena minyak urapan itu adalah menggambarkan berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu turun sampai kepada umat Israel. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa ketika kita bisa hidup rukun dan damai, maka disitulah Tuhan hadir dan memberkati kita. Itulah yang kita rasakan di dalam sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun. Di situ kita bisa menikmati kehadiran dan berkat-berkat Tuhan. Tentu belum tentu berkat itu dalam bentuk materi, tapi yang ada adalah damai, ada sukacita, ada pengampunan, ada saling menerima, ada saling menutupi kesalahan, saling menguatkan, saling membangun. Itulah berkat yang indah yang Tuhan berikan kepada keluarga-keluarga yang mampu hidup rukun dan damai. Ini yang pertama yang digambarkan
oleh kitab suci, yaitu ketika kita hidup rukun, maka kita akan menikmati akan kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan yang nyata di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian pada ayat yang ketiga, dikatakan bahwa ketika kita hidup rukun, maka itu akan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Anak-anak yang saya kasihi, Gunung Hermon itu adalah merupakan salah satu gunung yang paling tinggi di Palestina, dan di bawahnya itu masih ada gunung-gunung yang kecil yang lain. Dan karena dia adalah gunung yang sangat tinggi, maka gunung ini sepanjang tahun dia itu meneteskan embun-embunnya ke bawah, kepada gunung-gunung sekitar dan kepada tanah yang ada di sekitarnya. Sehingga itu menjadi satu lahan yang sangat subur dan sangat segar. Di sekitarnya akan bertumbuh berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang indah dan menyegarkan. Sehingga kalau kita bisa berada di bawah kaki Gunung Hermon, kita akan merasakan satu suasana begitu menyenangkan, begitu menyegarkan. Ada satu kehidupan yang kita bisa nikmati di sana. Itulah ketika kita hidup rukun, kita merasakan hidup yang menyegarkan, memperbarui kepada kita. Jadi kalau kita di dalam rumah tangga itu, kita benar-benar bisa hidup dengan rukun, maka keluarga adalah sumber semangat, sumber kekuatan bagi kita, yang selalu menyegarkan kita. Walaupun mungkin di luar kita bisa menghadapi banyak tantangan, di luar kita menghadapi banyak kesulitan, termasuk mungkin juga kita yang sebagai pelajar kita menghadapi banyak masalah dalam studi kita, ataupun mungkin pergaulan kita. Tapi ketika kita pulang ke rumah, kita merasa disegarkan, kita merasa dikuatkan. Karena rumah adalah tempat di mana kita menikmati satu kehangatan. Rumah adalah tempat di mana ada kesegaran, ada kehidupan, di mana kita bisa dikuatkan dan dibangkitkan kembali semangat. Itulah arti dari satu keluarga. Ketika kita mampu hidup dengan rukun satu dengan lainnya. Saya ingin mengakhiri akan renungan ini menceritakan tentang keluarga besar saya. Saya berasal dari satu keluarga yang besar. Saya mempunyai 11 saudara, kakak beradik. Dan walaupun keluarga besar, tapi sekarang kami sudah terpencar kemana-mana. Dan sangat sulit untuk bisa bertemu ya. Yang paling jauh itu ada di Amerika Serikat, ada di Singapura, ada di Jakarta, ada di Makassar, dan ada juga yang ada di Kalimantan Barat. Dulu pada saat orang tua kami masih ada, biasanya kami akan berkumpul setahun sekali pada saat merayakan ulang tahun dari orang tua. Tapi sekarang pun ya, walaupun kedua orang tua kami sudah dipanggil Tuhan pun, kami berusaha untuk tetap bisa berkumpul setahun sekali. Yang terakhir itu tahun 2019, kami berkumpul di Singapura. Dan sebenarnya tahun lalu kami juga rencana mau berkumpul di Kuala Lumpur, tapi karena pandemi, apa boleh buat, semua dibatalkan. Nah, saya masih mengingat ya, seperti Anda lihat di gambar foto-foto yang ada di sini. Foto-foto ini diambil pada tahun 2017. Itu adalah pada saat ulang tahun mama kami. Ya, kalau tidak salah itu bulan September. Ya, ulang tahun mama bulan September. Dan kemudian bulan Desember pada tahun yang sama mama kami dipanggil Tuhan. Jadi bersyukur karena sebelumnya kami saudara-saudara semua bisa berkumpul di Pontianak untuk merayakan ulang tahun mama kami pada waktu itu. Dan dari foto ini Anda bisa melihat ya bagaimana hubungan kami sebagai saudara. Kalau kami sudah berkumpul, wah itu pasti huru-hara ya, pasti gaduh ya. Wah, cerita semua pasti cerita, tertawa terbahak-bahak. Kami semua suka cerita-cerita lucu. Kami menceritakan pengalaman dan sebagainya. Itulah yang kami alami ketika bersama-sama ya. Anda bisa lihat di foto itu bagaimana kami bisa lucu-lucuan, kami bisa bergurau dan sebagainya. Dan yang paling mengesankan saya adalah ketika kami berkumpul dan merayakan ulang tahun ini, maka mama kami berkata demikian. Mama mengatakan bahwa mama begitu bahagia melihat kalian bersama. Ya, jadi bukan karena kami berkumpul untuk merayakan ulang tahun jadi mama bahagia, tetapi mama bahagia karena apa? Karena melihat anak-anaknya itu bisa hidup rukun. Melihat anak-anaknya bisa saling menolong, saling mengasihi, saling mendukung satu dengan lain.
Bukan gontok-gontokan, bukan suka berkelahi, suka bentrok, tidak. Tapi justru anak-anaknya bisa saling perhatikan dan saling memberikan dukungan. Dan itu yang membuat mama bahagia. Benar. Kebahagiaan di dalam keluarga itu dibangun bukan karena materi ataupun juga uang atau hal yang lain, tetapi ketika kita mampu hidup dengan rukun, itulah sumber kebahagiaan, itulah kehangatan. Itu yang digambarkan firman Tuhan seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung sekitar dan di daerah dataran yang menyegarkan dan memberikan semangat dan sukacita. Karena itu maka marilah khususnya di momen tahun baru Imlek ini saya mengajak kita untuk kembali memperhatikan hal yang penting, nilai yang penting dari tahun baru Imlek. Salah satu adalah bagaimana kita bisa membangun satu kehidupan keluarga yang baik. Sebagai anak, bagaimana sikap yang harus saya lakukan untuk membangun relasi yang lebih baik dengan orang tua saya, atau apabila Anda punya saudara-saudara, apa yang bisa saya lakukan terhadap saudara-saudara saya. Dan juga semoga suatu hari nanti ketika Anda sudah membangun keluarga, jadilah seorang suami atau seorang istri yang baik, yang peduli, yang sungguh-sungguh mengasihi pasanganmu. Dan jikalau Tuhan mengaruniakan anak, jadilah orang tua yang baik, yang bisa memberi perhatian, yang bisa menjadi teladan dan contoh, dan yang benar-benar bisa tahu apa yang terpenting yang bisa kita berikan, yaitu perhatian dan kasih kita kepada mereka. Kiranya Tuhan memberkati supaya kita semakin menghargai keluarga yang ada, khususnya di masa pandemi seperti ini, di mana sebagian besar waktu kita harus lewatkan di rumah. Ini menjadi momen yang sangat berharga bagi kita untuk semakin meningkatkan relasi kita dengan keluarga kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan setiap kami keluarga. Engkau memberikan setiap kami orang tua yang telah berjerih payah untuk membesarkan, melahirkan, membesarkan kami. Walaupun kami tahu bahwa orang tua kami juga manusia biasa, bahkan mereka juga punya kelemahan, tapi ajarkan kami untuk mengasihi, menghormati, dan benar-benar bisa lebih peduli kepada orang tua kami. Jikalau di tengah kami ada yang sudah tidak punya orang tua, kami tahu bahwa Engkau tetap menjadi orang tua yang memimpin dan memelihara hidup kami. Bahkan Engkau juga telah menempatkan orang-orang lain yang mengasuh kami. Kami juga bersyukur untuk mereka. Jikalau di tengah kami ada yang mempunyai saudara-saudara, bantu kami juga bisa menjadi seorang kakak atau abang atau adik yang baik, yang bisa peduli, yang bisa tenggang rasa, yang bisa saling mendukung dan memperhatikan satu dengan lain. Tuhan kiranya pimpinan berkati setiap kami. Kami mengucap syukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Karena kasih setianya tak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kembali kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, amin, menyatakan kebaikannya
padaku, kasih setianya tak berubah, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa Tuhan ajaiblah, kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa, Yesus